ceritanya itu Mas? Oke, ini kita mulai dari balai, bener ya? Oke, Balai ya. pengobatan. Ah, Ya, pengobatan. oke, kita mulai dari balai pengobatan. Balai pengobatan. Di balai pengobatan itu ada kejadian, Mas Andi mungkin pasti ingat. Oke. Kejadian Saya siang hari dulu. Oh, kita waktu survei ya? Kita waktu survei, Oke. enggak siang sih, itu maghrib Mas ya. Oke, maghrib. Itu. Maghrib. Itu maghrib. Waktu saya coba komunikasi dengan jin-jin yang ada di sana gitu. Itu ada sosok yang udah bisa jawab, bisa aku ajak komunikasi gitu kan. Beliaunya kan mengizinkan gitu kan. Oke. Mengizinkan asalkan tidak mencari Ilmu. ilmu ya kan gitu. Oke. Habis itu si beliaunya ini menyuruh kayak anak buahnya gitu membukakan pintu. Benar. Itu ada satu keanehan tuh yang Mas Andi sempat tanya kan, lo pintunya kok bisa kebuka gitu kan gitu. Oke lah. Oke, benar teman-teman. Jadi waktu saya sama Mas Randy survei lokasi di lokasi pertama explore itu di balai pengobatan, itu kita datang, itu pintu tertutup, kondisi pintu tertutup. Nah, waktu setelah kita prepare mau next ke lokasi kedua, kita mau survei ke lokasi kedua. Nah, ada suatu keganjilan itu mungkin Mas Randy bisa melihat, cuman saya ini seperti ada yang lewat di belakang, merinding. Jadi dia lewat dan sambil membukakan pintu. Jadi pintu yang awal itu terbuka, pintu yang awal itu tertutup, akhirnya terbuka. Iya bener, iya gitu. Jadi mungkin kayak gitu, ya oke lah, kita kemana-mana kita harus nun sewu lah, permisi atau minta izin. Mungkin mereka sudah mengizinkan, akhirnya mereka membukakan pintu. Iya bener. Benar kan ya? Waktu kita survei, oke lah, kita waktu next explore malam. Oke kita loncat ya. Oke, kita loncat. ke next explore malam. Pak, jadi waktu explore malam kita masuk, itu pintu udah terbuka kan. Oke. Itu sadar nggak sadar, kerasa nggak kerasa itu dari tim Langgam Jawa atau catatan Yohanes itu sebenarnya di pintu itu ada yang menyambut Mas. Di pintu itu sudah ada yang menyambut. Iya, jadi beliaunya ini itu kayak apa ya, guide. Oh, oke. Jadi guide buat kita. Jadi beliaunya itu menyambut kita gitu, terus ngikutin kemana arah kita explore gitu. Oke. Tuh. Jadi beliaunya ini yang sering komunikasi dengan saya gitu. Oh. Itu sosoknya itu kalau kata si Yohanes itu ya, kalau kata si Yohanes biasanya nyebutnya itu Miss K. Oke. Cewek ya? Cewek, iya. Cewek, siap. Dia pakai baju suster. Oh, oke. Tapi wajahnya hancur, Mas. Wajahnya hancur. Wajahnya hancur. Dan sampean itu jelas lihatnya ya. Lihatnya jelas ya. Bisa diberitahu nggak lokasinya selama kita perjalanan lebih dekat kemana? Lebih dekat ke siapa? Jalannya. Oh, itu. Dia Apakah ada di depan. belakang kamera? Enggak, dia atau ada di depan kamera. Di depan kamera? Iya, dia di depan kamera. Dia sama host gitu. Sama Mas Andi, Mas Donald, sama Yohanes. ya? Iya. Oke. Dia di depan kamera. Di antara kita bertiga ya? Iya. Oke, Mas, lanjut. Habis itu kita waktu masuk ke ruang bayi. Oke, ruang bayi. Di sana Benar mitosnya nggak sih itu ruang bayi? saya kurang tahu itu, Mas. Saya kurang tahu. Cuman kan kita kan posisi di sana, kita melihat kamar-kamar yang ada di sana kan posisinya emang seperti kamar bayi kan ya? Iya, seperti Anggap itu. aja kita itu kamar bayi. Heeh. Oke. Ini gimana? Di sana itu saya kalau ke bayi, saya nggak lihat bayi di sana, Mas. Tapi yang saya lihat itu banyak anak kecil. Anak kecil. Oke. Apa sih namanya? Kayak bayi bajang gitu. Bayi bajang. Iya. Oke. Di sana banyak. Oke. Lanjut. Kayak dia itu lari-lari itu, Mas. Di lorong tuh lari. Terus waktu kita masuk itu dia masuk, ada yang lari-lari ikut bermain, ada yang diem ngeliatin Mas Andi gitu. Oh gitu. Iya. Kan saya juga
juga kan di channel kita, di salah satu video kita kan saya juga menceritakan tentang bayi bajang. Oh iya, saya lihat. Oke. Bayi bajang sendiri kan itu dari hasil menggugurkan kandungan Yang disengaja. Iya. Itu kan bayi bajang. Mungkin teman-teman kurang tahu juga mungkin ya, bayi bajang sendiri kan hasil dari menggugurkan kandungan secara sengaja. Oke. Jadi di dalam sana itu banyak bayi bajang. Kecil, Kecil. Kayak semacam tuyul nggak sih? Kayak tuyul ya. Kayak tuyul ya? Heeh. Tapi bukan tuyul. Tapi bukan tuyul. Apa sih perbedaannya itu, Mas? Beda nggak sih sama tuyul kayak gitu, Mas? Dari jalan beda. Dari jalan beda ya? Iya. Terus kalau bayi Rambut ada nggak sih? ada Mas. Ada ya? Iya. Oke. Bayi bajang ya? Mm. Terus kalau dari segi mata itu lebih belok, itu apa ya? Lebih itu lebih lebar gitu ya, lebih lebar itu bayi bajang gitu. Oh. Ada taring juga itu. Taring? Bayi bajang. Iya. Keren. Kita juga sempat di sebelah ruang bayi itu Heeh. ada musola kan? Heeh. Ada nggak yang dilihat di musola itu? Nggak sempat lihat ya? Musola nggak sempat lihat. Nggak sempat lihat ya? Cuman di daerah yang kita lewatin aja ya? Iya. Oke, habis itu kita keluar kan. Kita Oke. Mas Andi penasaran nggak kenapa nggak boleh naik ke atas gitu? Oke. Itu di sana itu ada sosok, Mas. Mhm. Namanya itu Ines. Namanya Ines. Ines. Itu nama? Nggak tahu, dia bilangnya namanya Ines ke saya. Oh gitu. Tapi Oke. dia berani bilang nama setelah kita pulang gitu. Oh, waktu kita sudah keluar balai pengobatan atau Waktu kita udah di Probolinggo itu, waktu udah di Oh. kota itu. waktu sudah di kota? Iya, waktu saya sudah pulang ke rumah, dia datang ke rumah itu. Dia datang ke rumah sama Dia datang ke rumah. Dia datang ya? Mm-mm. Oke, dia datang. Iya. Siap. Untung nggak datang ke rumahku ya. Janganlah. Jangan. Oke, dia datang hanya dengan memberitahu nama. Enggak, dia kayak awalnya itu cuma pengen ini kayak ngucapin terima kasih gitu. Why? Udah di explore, maksudnya di explore ini untuk kepentingan yang positif gitu Mas. Oke. Nggak ada hal-hal negatif gitu. Siap. Terus saya juga katanya bisa ngendaliin teman-teman itu untuk nggak naik ke atas, untuk Oke. nggak bikin keributan di sana gitu. Oke. Dia kayak semacam ngucapin terima kasih aja gitu. Terima kasih ya. Oke. Toh kita juga kemarin waktu explore telusur malam, kita kan niatnya emang memberitahu teman-teman yang lain atau subscriber atau viewers bagaimana kondisi balai kesehatan yang sekarang yang terbengkalai gitu kan. kan makanya kan kita niatnya baik gitu, memperlihatkan bagaimana kondisi seperti itu. Juga ini kan edukasi buat masyarakat sekitar agar nggak lebih takut gitu Mas. Oke. Karena sebenarnya di sana itu meskipun memang itu ada, itu penghuninya itu ada, tapi kita sebagai manusia nggak perlulah takut ke barang-barang yang kayak gitu gitu. Ya. Dibuktikan dengan kayak tim Langgam Jawa datang ke sana berani gitu, nggak ada yang nampak gitu kan. Gitu. Ya, juga setelah kita waktu mau ke lantai 2 kan kita nggak bisa kan, juga akses tidak bisa kan, kita nggak bisa memaksakan juga. Oke. Waktu kita mau balik untuk challenge 5 menit itu tanpa bersuara, kita kan melewati kayak sebuah Hutan. hutan itu ya, Iya. semacam hutan itu ya, Hutan, satu iya. itu yang katanya Mas Randy itu janganlah di sana itu Iya. karena tempatnya mereka Iya, energinya besar. Wah, energinya kenapa besar. itu? Ada apa sih di sana? Sana itu banyak ini Mas, perkumpulan jin gitu. Oke. Apa ya? Kalau biasanya orang nyebutnya itu pasar setan gitu. Oke, pasar hutan. Jadi ramai banget di sana itu Mas. Yang saya takutkan ketika nanti tim ke sana itu sudah akses jalannya susah gitu kan. Oke. Takutnya ada yang kerasukan gitu Mas. Soalnya kita sendiri kan nggak bisa ngontrol keadaan kita sendiri gitu Mas. Maksudnya gini, kita jalan ke sana itu kan udah lelah banget ya. Jadi Iya, benar. untuk kemasukan ini mudah gitu. Jadi saya mengantisipasi itu sebenarnya Mas.
karena banyak banget jin di sana itu. Mulai dari Mr. K, ada Candy Ghost gitu. Iya, Candy Ghost ada ya? Ya ada Candy Ghost itu. Ada Ya. Lokasinya di mana Mas kalau boleh tahu? Ya itu di hutan itu Mas. Ada ini sosok yang tinggi besar, hitam itu ada itu. Itu selama kita perjalanan kita tetap didampingi sama Mrs. K itu ya? Selama di balai. Di balai ya? Iya. Mrs. K itu ya? Iya. Itu suruhannya si Ines itu tadi. Oh, Itu. saya penasaran. Si Ines ini dia yang berkuasa di sana atau bagaimana, Mas? Kurang tahu saya Mas Andi. Kurang tahu. Iya. Tapi kalau logika saya main itu sepertinya iya karena Karena dia bisa bisa menyuruh ya. Bisa Dia punya anak buah gitu kan. Oh, ya. Itu juga waktu selesai penelusuran di sana di balai kesehatan sendiri, itu kan ada beberapa kru termasuk warga yang itu telinganya agak ada yang gitu kan, ada suara-suara kayak gimana gitu kan, kayak setelah dipukul gitu kan telinga itu kan. Itu cuma ini Mas, cuma benturan energi gitu. Benturan energi ya. Iya. Karena di sana kan emang energinya kuat banget gitu. Kita masuk bawa energi positif, udah kebentur sama energi negatif dari mereka gitu. Apalagi dari warga itu yang ikut, itu dia kayak agak dikit peka gitu. Oh, gitu ya. Iya, jadi langsung kena gitu kan. Terus Mas Andi sempet tanya kenapa saya enggak gitu kan. Ya mungkin karena Mas Andi ada sosok yang apa kayak ngelindungin Mas Andi gitu. Gitu ya. Iya. Kenapa kemarin tidak bilang Anda ya? Karena saya tidak mau buat Anda takut gitu. Oke, siap. Oke lah. Jadi waktu kita pembuktian atau challenge itu, sosok itu banyak yang datang nggak sih? Anak kecil tuh Mas yang banyak datang kan? Anak kecil ya yang banyak Iya. yang datang itu. Bayi bajang itu ya? Iya, ada sosok besar banget gitu hitam Oke. Posisi di depan pintu kita itu. Oke. Itu jalan ke arah hutan gitu. Oh. Itu Mas Andi nggak tahu dengeran atau enggak itu kak jalannya nyeret gitu, gitu. Itu sosoknya tinggi besar gitu. Dia cuma lewat sebenarnya. Lewat aja Iya. ya. Kalau di dalam ruangan itu waktu selama challenge itu Anak kecil sama ini ada Mr. K itu tadi. Mr. K-nya soalnya kan dia guide. Iya. oke lah, guide-nya kita. Oke lah. Siap. Jadi kita kan juga waktu selesai challenge atau selesai telusur malam di balai kesehatan itu, kita kan explore keduanya kita di bekas rumah dinas kan. Nah, sebelum ke sana salah satu kru dari Langgam Jawa itu kan ketempelan. Iya. Bener kan? Ketempelan. Bener kan? Nah, itu ketempelan bisa diberitahu teman-teman nggak? Ketempelan seperti apa? Makhluk apa yang nempel ke salah satu kru kita? Itu Mr. K sih Mas. Mrs. K itu ya. Ya Miss K. Sorry ya. Miss K. Itu ya. Itu yang guide-nya kita bukan sih? Bukan. Bukan, beda lagi ya. Beda lagi. Ya. Beda Karena di lagi. sana tuh banyak banget kuntilanak itu. Gitu ya. Iya. Oke. Jadi beda ya. Beda. Ah. Saya nggak sempet komunikasi sama jinnya. Saya cuma langsung netralisir aja gitu kan. Oke. Mungkin karena pikiran kosong atau mungkin ada kemauan dari jinnya ini sendiri gitu. Pengen sama salah satu kru itu tadi. Oke. Atau ini kayak marah gitu Mas. Marah. Iya, marah karena ada keramaian gitu. Oh. Karena salah satu sifat jin ini dia ngerasa panas kalau didatengin manusia. Gitu. Ini edukasi buat teman-teman ya. Iya. Oke. Jadi seperti itu jin itu. Jadi mungkin marah, jadi kayak pengen balas dendam gitu. Oh, dengan cara mereka sendiri ya. Iya, kan menyakiti itu Mas. Iya. Kita ketempelan kayak gitu sakit Mas. Sakit ya. Iya. Berat gitu. Iya, berat Mas gitu. Juga saya juga bertanya kan. Tadi kita sambil ngomong-ngomong Mrs. K terus Candy gitu kan.
mitosnya kalau kita menyebutkan nama asli itu Dia datang. bener gak sih kayak gitu itu mas? Nggak selalu sih mas. Nggak selalu ya? Iya. Kadang kan kalau makhluk seperti itu tidak bisa untuk diomongin sedikit aja. Kalau dia diomongin sedikit dia langsung datang. Nggak selalu. Nggak selalu gitu ya. Jadi it's okay aja ya. Iya. Kita nyebutin nama itu ya, Mm-mm, Rizky atau iya. Candy gitu Iya. ya. Iya. Iya, karena mereka kan juga punya kesibukan masing-masing mas. Oke. Kayak apa ya? Apa kalau ini nggak penting gitu, maksudnya saya dipanggil saya datang, kayak apa aja gitu kan. Mereka juga punya kesibukan pastinya kan gitu. Selama kita waktu perjalanan lah, oke lah, perjalanan ke balai kesehatan itu, apa sih yang dilihat di sana itu mas? Kayaknya di depan balai kesehatan sendiri ada pohon besar itu, mas. Itu ada sosok penjaga di sana. Oke. Ada sosok Tapi itu penjaga. ini kayak di sana itu udah lama banget itu. Oke. Mungkin sebelum balai itu Balai kesehatan dibangun. itu sudah ada pohon itu ya, anggap ada Bukan makhluk itu bukan ya? pohonnya ya, sudah Oke. ada makhluk itu. Tuh. Oke. Siap. Mungkin di sana si pohon ini dijadikan rumah gitu. Oh, oke. Di sana juga kan ada beberapa rumah yang ditempatin ya sama warga itu. Iya, jadi nggak terlalu nakutin gitu kan. Nah. Oke lah, mungkin next kita bisa cerita tentang explore kita yang Yang rumah dinas. di rumah dinas yang pastinya lebih menyeramkan. Lebih menyeramkan lah ya. Kita dapat beberapa foto kan. Mm-mm, Kita dapat benar. beberapa foto tentang ini makhluk-makhluk yang nampak gitu kan. Makhluk itu. Beberapa foto juga ada suara yang Masuk ke iya. kamera kan gitu kan. Itu kan ada di video Langgam Jawa. Mungkin kalau teman-teman belum melihat video explore kita, mungkin bisa dilihat di list video Langgam Jawa. Jangan lupa teman-teman, nanti untuk video perjalanan explore selama 2 tempat itu nanti bisa ditayangkan di Langgam Jawa dan di catatan Yohanes, pastinya dengan tema yang berbeda. Jangan lupa teman-teman, kita nanti masih punya cerita di bekas rumah dinas Pabrik Leces. Oke mas ya? Iya, siap. Oke. Oke, teman-teman, jangan lupa untuk selalu klik tombol subscribe, like, komen, dan nyalakan tombol loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi updatean terbaru video dari Langgam Jawa Cerita Mistis. Teman-teman, selamat malam, salam Jawa.